Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis sahih, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia, tentu kalimat di sini adalah untuk orang-orang yang beriman, senantiasa dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan untuk berbuka. Maka dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka kepada seorang hamba yang menyegerakan untuk berbuka puasa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, bahwa yang pertama, bila kita ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa dalam kebaikan, maka lakukanlah bersegera dalam berbuka puasa. Jadi ketika kita dengar azan, maka langsung buka puasa. Dan pada hadis yang kedua dikatakan Allah mencintai, luar biasa. Allah mencintai seorang hamba yang dia bersegera berbuka puasa. Jadi ada dua kebaikan yang Allah berikan. Yang pertama, dia akan menjadi seorang hamba yang baik senantiasa dalam kebaikan. Yang kedua, dia akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya hal sepele, berbuka puasa. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuka. Nah, pertanyaan, bukanya pakai apa? Bukanya, kalau kita buka hadis-hadis Rasulullah menyarankan kepada kita untuk berbuka dengan kurma. Dengan kurma. Bahkan kalau misalkan kurma kita tidak memiliki, maka kata Rasulullah, maka dengan segelas air putih, karena dia akan membersihkan. Tentu Rasulullah menyuruh ini tidak serampangan, pasti ada hikmahnya. Ternyata berdasarkan kesehatan, perut yang kosong itu dia perlu rangsangan. Nggak boleh langsung makan kolak, makan gorengan, makan seblak dan sebagainya. Disuruh dengan hal yang lembut. Kurma itu lembut, ya. Kurma itu halus dan ada di situ glukosa yang akan memberikan satu pengaruh yang dahsyat pada tubuh yang sekian waktu berpuasa. Ya, apalagi kalau puasanya di Eropa, ya. Saya pernah di Amerika, pernah melaksanakan 18 jam berpuasa. Ya, maka yang terbaik berbukalah dengan kurma, kemudian kalau nggak ada dengan air putih. Lalu kita sholat, baru kemudian kita makan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ya, dalam berbuka jangan ngoyo, jangan maksa. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang maksakan diri, menyediakan bermacam-macam hidangan berbuka puasa. Bagus memang untuk bisa membahagiakan orang lain, tapi kalau misalkan hal itu mengarah pada pemborosan, mengarah kepada tabdzir, maka hindari. Ya. Rasul mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Jadi di Ramadan itu jangan sampai, nih bagi ibu-ibu, jangan sampai suami itu lebih pusing mikirin untuk masalah biaya harian. Padahal kalau kita logikakan bahwa kita sehariannya makan 2 kali kan ketika saum Ramadan. Ya. Berarti ada satu makan yang dihilangkan. Secara logika itu ada pengurangan biaya konsumsi makan. Tapi kenapa ketika Ramadan banyak orang-orang yang pengeluarannya lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan, bahkan bisa berlipat-lipat. Nah, ini kan sebetulnya tidak baik kalau hanya untuk konsumsi diri kita. Tapi kalau untuk misalkan memberikan iftar, ahlan wa sahlan, memberikan buka puasa pada orang lain, ahlan wa sahlan. Nah, oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita sebagai hamba yang baik. Jadikan diri kita sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan cara untuk bersegera melaksanakan iftar atau berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.